Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil absar. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mukhtar Sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qailin, kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh beserta kajian singkat ba'da subuh Masjid Jami' Al-Hakim rahimakumullah. Saya tidak menganggedakan khusus materi-materi. Mudah-mudahan materi ini belum pernah saya sampaikan karena banyak kajian sehingga saya lupa. Saya tidak bukan tuh kajian sehingga terjadi pengulangan-pengulangan. Andai kata terjadi pengulangan menjadi ilmu yang baru lagi bagi kita semuanya tentang memahami tentang tauhid. Pentingnya bertauhid dalam hidup itu menjadikan kita bisa survive menghadapi segala macam apapun yang terjadi. Tauhid, saya sampaikan bahwa orang-orang besar pun yang diceritakan dalam Al-Quran semuanya bermodalkan keyakinan, ketauhidan kepada Allah. So itu yang membuat mereka survive, bertahan hidup itu dengan tauhid, keyakinan dengan kebesaran Allah. Maka sebetulnya setiap waktu kita sudah diajarkan terus tentang tauhid. Dalam sholat itu perpindahan, ya, takbiratul intiqal. Kalau pertama takbiratul ihram. Kalau pergerakan rukun fi'li dalam sholat itu diwarnai dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Allahu akbar, nanti ruku, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semuanya diwarnai dengan Allahu akbar. Meskipun pada hakikatnya dari ruku menuju i'tidal asalnya Allahu akbar. Dari ruku menuju i'tidal itu awalnya sebelum kan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar juga. Itulah kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana dituturkan dalam kitab Syekh Syato Ad-Dimyati dalam literatur I'anatul Talibin. Jadi asbab sampai sami Allahu liman hamidah dari ruku menuju i'tidal sami Allahu liman itu karena kemuliaan sahabat Abu Bakar, dimuliakan oleh Allah. Jadi tatkala dalam sebuah riwayat sahabat Abu Bakar saking tidak ingin tertinggalnya sholat berjamaah dengan Rasulullah sampai berlari-lari agar tetap ingin bersama Rasulullah dengan sholat berjamaahnya. Bahkan tidak ingin takbiratul ihram yang jedahnya terlalu lama. Jadi kalau kita sudah masuk rakaat keduanya imam, itu sebetulnya juga kurang afdal. Bagusnya takbiratul ihram kita nggak jauh dengan takbiratul ihramnya imam. Allahu akbar kita Allah. Nah, itu paling utama di situ. Nah, sahabat Abu Bakar ini berlari-lari ingin tetap berusaha bersolat jamaah dengan Rasulullah sallallahu, karena tidak ada suatu yang berharga kecuali sholat berjamaah, dan itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka utamakan sholat berjamaah. Nah, ketika beliau berlari-lari khawatir tidak kedapatan sholat berjamaah dengan Rasulullah, ketika itu Rasulullah sudah ruku, Rasulullah sudah posisi. Sahabat Abu Bakar masuk, Rasulullah sudah ruku. Nah, kalau orang masih mendapatkan ruku dengan imam, kan katanya faman adrokar ruku'a faqad adrokar rok'ah. Siapa orang masih mendapatkan ruku bersama imam, maka sebetulnya dia sudah mendapatkan satu rakaat, jadi nggak perlu menambah lagi. Ketika mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kita masuk ikut ruku, segera ruku, Allahu akbar, Fatihahnya sedapat itu, kemudian ruku. Kalau masih mendapatkan ruku bersama dengan imam, itu hitungannya katanya faman adrokar ruku'a. Siapa orang yang mendapatkan ruku bersama imam, faqad adrokar rakaat, maka sungguhnya ia telah mendapatkan satu rakaat salat. Jadi nggak perlu nambah karena masih keburu ruku dengan imam. Ukurannya ruku.
Ketika masuk itu kemudian melihat Rasul dan berucap alhamdulillahirabbil alamin, berarti masih keduman, keburu dengan Rasulullah sholat berjamaah. Karena ketika masuk Rasulullah dalam ruku alhamdulillah, berucap alhamdulillah. Nah, kemudian Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk merubah dari Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang telah memujinya, yang bilang alhamdulillah itu sahabat Abu Bakar. Alhamdulillah. Allah perintahkan kepada Rasul dan untuk merubah kalimat Allahu Akbar jadi sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang telah memujinya. Karena ucapan sahabat Abu Bakar alhamdulillah sampai ada perubahan ucapan lafaz dalam salat dari sami Allahu liman hamidah menjadi Allahu Akbar. Itulah sami Allahu liman hamidah. Itu karena kemuliaan sahabat Abu Bakar. Ya, kata baca alhamdulillah. Asalnya Allahu Akbar, tapi kan berubah jadi sami Allahu liman hamidah karena sahabat Abu Bakar alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sami Allah, Allah telah mendengar liman hamidah, orang yang telah memujinya. Sahabat Abu Bakar dengan ucapan alhamdulillah. Maka sebetulnya gerak-gerak hidup kita semuanya diwarnai dengan kebesaran Allah. Ya, mulai dari berdiri Allahu Akbar, mulai ruku terus sujud sampai tersungkur sujud masih Allahu Akbar. Itu menandakan bahwa jangan pernah melepaskan dalam hidup ini kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Segala terjadi Allahu Akbar. Apa yang terjadi Allahu Akbar. Fragmentasi kehidupan yang terjadi sekarang kita saksikan yang sedang rame-ramenya. Allahu Akbar, kebesaran Allah. Begitu mudah Allah segala macam berbuat. Maka jangan sekali-kali berucap jikalau. Kata Nabi, jangan bilang lau. Fa inna lau tabtahu abwabasy syayatin. Kalau bilang lau itu membuka pintu setan. Kita tidak lagi menghadirkan Allah. Kalau kita bilang jikalau saya begini, berarti kita menentukan betul apa yang terjadi karena kehebatan kita. Jikalau saya begini, kalau saya begini nih, kalau saya begini enggak. Kata Nabi, fa inna lau tabtahu abwabasy syaitan. Kata-kata lau, jikalau itu membuka pintu setan. Artinya kita punya peran yang besar bahwa sesuatu itu terjadi karena kita. Jikalau saya begini, tidak, bukan. Nabi katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah sudah mentakdirkan, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki terjadi Allah perbuat. Jadi jangan bilang if I, jikalau saya, jangan. Itu artinya memerankan kita punya peran yang sangat besar dalam peristiwa itu. Jikalau saya begini, jikalau saya begini, enggak. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan, jikalau Allah berkehendak Allah bisa berbuat. Itu Nabi qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkannya dan jikalau Allah berkehendak Allah bisa perbuat. Jadi tidak ada peran kita yang sangat maksimal. Ikhtiar iya, tapi finally hasilnya itu Allah saja yang menentukan. Maka kan ucapan kita seringkali saya ulang-ulang indah sekali, orang punya rencananya insya Allah. Gimana besok ini? Insya Allah, jikalau Allah mengizinkan. Bagaimana hasilnya? Pasti enggak, masya Allah, terserah Allah. Ya, berhasil alhamdulillah. Tidak berhasil innalillah. Di luar dugaan, amazing itu subhanallah. Kecil sekali harapannya enggak sukses berhasil. Ternyata berhasil, subhanallah, maha suci Allah. Hatinya udah kecil sekali tidak berhasil, ternyata berhasil, subhanallah. Itu ucapan-ucapan orang beriman kan indah. Selalu menyertakan Allah. Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, innalillah, subhanallah. Ini tauhid. Jadi indah hidup kalau kita bertauhid. Maka saya sampaikan ini. Apa tauhid itu kata ulama? Seorang ulama dalam mazhab Hambali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau punya karya namanya Minhajul Qasidin. Nah, beliau kasih kita ilmu tentang tauhid. Apa tauhid itu kata beliau? Wa kana tauhidu isyaratan ila antara annal umura kullaha min Allah. Kata beliau tauhid itu isyaratun, adalah satu isyarat ila antara, untuk engkau pandang, untuk engkau lihat, annal umura, sesungguhnya perkara-perkara itu kullaha, semuanya minallah, datangnya dari Allah. Annal umura kullaha minallah. Satu isyarat engkau pandang, engkau lihat, sungguhnya perkara-perkara itu kullaha, semuanya minallah, datang dari Allah. Ru'yatan, satu pandangan, taqta'u, yang akan menghentikan kita, al-iltifat, menghentikan kita untuk menoleh-noleh, menengok-nengok, membahas-bahas. Taqta'u iltifat ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran.
Jadi kalau sudah bertauhid itu kita tidak lagi bicara sebab, Pak. Sebab ada. Sebab itu ada, tapi kalau sudah orang bertauhid tidak bicara sebab. Karena sudah katakan annal umura kullaha minallah. Perkara-perkara itu semuanya datang dari Allah. Ru'yatan, satu pandangan, taqta'ul iltifat, yang akan menghentikan kita untuk tidak lagi menoleh-noleh, menengok-nengok, membahas-bahas ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran. Jadi tidak lagi bicara sebab dan lantaran. Nah, karena kita tidak lagi bicara sebab dan lantaran, fayusmiru dzalikar ridha wat tawakkula, maka akan membuahkan yang demikian itu keredaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita redho dengan apa yang terjadi kalau kita tidak serahkan sama pada Allah. Kita akan masih bicara sebab, lantaran, sebab, lantaran. Itu sulit kalau masih bicara sebab dan lantaran untuk menumbuhkan ridho. Yang diperlukan dalam hidup keridhaan Allah, keridhaan kita atas takdir Allah. Maka pada ayat Al-Bayyinah kita sering tidak ingat tuh, radhiyallahu anhum. Jangan lupa waradu an, radhiyallahu anhum waradu an. Allah redho terhadap mereka orang-orang beriman, dan orang-orang beriman pun redho dengan takdirnya. Radhiyallahu anhum waradu an, dzalika liman khasya rabbah. Radhiyallahu anhum waradu an, dzalika liman khasya. Ini kita yang diperlukan artinya keridhaan terhadap apa yang Allah sudah takdirkan terjadi dalam kehidupan kita semua, sekecil apapun. Maka kalau kita masih membahas soal sabab-sabab dan lantaran-lantaran, sulit untuk menumbuhkan keridhaan atas takdir Allah. Maka Imam Ghazali menasihati kita semuanya, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah itu punya konsekuensi. Jadi orang mudah sekali mengatakan kita ini hamba-hamba Allah, padahal konsekuensi sebagai hamba Allah, kata Imam Ghazali, ar-ridha bil qada wal qadari wa qismatillah. Orang yang mengaku sebagai hamba Allah mesti redha dia dengan qada, ketentuan Allah, qada wal qadar, dan takdir, wa qismatillah, dan redha dengan bagian Allah yang Allah bagi untuk kita. Redha itu konsekuensi seorang hamba, rela diperlakukan apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun perlakuan Allah terhadap hambanya dalam bentuk yang tidak baik, bukan karena kebencian Allah bagi orang-orang, itu semua keindahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, law wajada khairan, kalau beliau mendapatkan kebajikan dalam hidup, qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu sunnah Nabi, kalau kita mendapatkan nikmat yang baik, ucapnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji Allah, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya akan menjadi sempurna ketaatan kita. Jadi nikmat itu sebetulnya menyikapi nikmat itu dengan ibadah. Karena Nabi kan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya akan menjadi sempurna ibadah kita. Tatimmus shalihat, sempurna kesalehan kita. Kalau beliau mendapatkan kebaikan dalam hidup. Kalau wa in wajada syarran, kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup, itu alhamdulillah ala kulli hal. Beliau tuh tetap meresponnya dengan bahasa nikmat juga. Mendapatkan dalam hidup ketidakbaikan, alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun juga. Kalau orang Betawi bilang segala puji bagaimana kayak alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Lagi sakit istrinya, alhamdulillah ala kulli hal. Dirinya lagi sakit, gimana kabar? Alhamdulillah ala kulli hal. Usahanya sedang menurun, gimana usaha? Lagi nurun, alhamdulillah ala kulli hal. Lagi kena musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ini kita diajarkan Allah, ternyata semuanya disikapi dengan bahasa nikmat. Jadi Rasulullah itu kalau mendapatkan satu yang tidak baik dalam hidup beliau tetap alhamdulillah ala kulli hal. Kalau mendapatkan yang baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya ketika membaca riwayat ini, subhanallah, Rasulullah mengajarkan kita untuk menyikapi hidup ini semuanya dengan bahasa nikmat. Hatta sesuatu yang tidak baik terjadi pada diri kita pun direspon dengan alhamdulillah. Selama ini kita bilang alhamdulillah kalau dapat nikmat, naik jabatan, ada rezeki, usaha maju, alhamdulillah. Ketika usaha tidak maju, jarang orang terdengar alhamdulillah. Kita diajarkan untuk tetap menyikapi itu semuanya dengan bahasa nikmat. Kalau semua disikapi dengan bahasa nikmat, tidak ada lagi yang pahit dalam hidup. Tidak ada lagi yang pahit dalam hidup karena semuanya disikapi dengan bahasa alhamdulillah. Cuma salahnya kita
kalimat alhamdulillah ini sering kita pakai dalam konteks menyikapi nikmat. Padahal bukan nikmat pun tetap alhamdulillah ala kulli hal. Karena ternyata dalam ketidaknikmatan itu ada kebaikan, ada kafarah, penggugur dosa, ya, ada raf'ud darajah, ngangkat derajat kemuliaan kita. Makanya disikapi alhamdulillah. Jangan dikira bahwa musibah-musibah itu bisa jadi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa jadi musibah itu karena ukubah, hukuman dari Allah. Kita ditimpakan iqab tuh, ukubah ya, segala bencana terjadi bisa jadi ukubah, hukuman, bisa jadi kafarah, penggugur dosa, bisa jadi raf'ud darajah, mau diangkat derajatnya oleh Allah. Maka ketika Nabi katakan alhamdulillah ala kulli, oh ternyata di dalam peristiwa yang tidak mengenakan kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa jadi itu ukubah, betul-betul hukuman dari Allah. Nggak apa dihukum Allah di dunia daripada nanti dihukum di akhirat, berat. Kalau dihukum di dunia masih enak daripada nanti dihukum di akhirat. Maka kalau ada terjadi dalam hidup ini sesuatu yang tidak mengenakan dalam kita, bisa jadi itu maknanya pesan dari Allah, ukubah, hukuman, atau bisa jadi kafarah, penggugur dosa, atau ziyadah, raf'ud darajah, Allah mau angkat derajat kita itu. Maka fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, sesudah kesulitan ada kemudahan. Mudah-mudahan dengan kesulitan jadi raf'ud darajah, mau diangkat derajatnya. Kalau kita bicara sejarah Rasulullah, kenapa kok harus di Mekah dulu, Pak? Nggak langsung ke Madinah? Kan di Madinah enjoyable, tanahnya subur, landai. Mekah itu kan berbukit-bukit, jadi capek. Makanya kalau jamaah dapat jauh di Mekah tuh bukannya capek jarak distannya saja, naik jalannya karena berbukit. Orang dapat di Mismalah. Umumnya kalau kurang haji agak mulu, di mana tempatnya Mismalah, jauh, sangat nanjak gitu. Karena lembah dia. Ya, kenapa Rasulullah harus di Mekah dulu? Subhanallah, tidak akan merasakan sebuah perjuangan yang hebat kecuali harus di Mekah dulu. Karakter manusia Mekahnya beda dengan Madinah. Kalau Madinah kan landai dan orangnya santun-santun, tanahnya subur, orang santun-santun. Maka ketika datang ke Madinah, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Kalau kita baca sejarah, kenapa harus di Mekah dulu? Itu membentuk karakter betul. Makanya saudara-saudara kita, kalau daerah-daerah yang agak panas itu, kalau di Jakarta umumnya berhasil. Saya lewat Wonogiri itu kalau mau Ponorogo tahun-tahun 70-an ke bawah itu, ya, Wonogiri, Purwantoro, baru Ponorogo. Dulu itu tahun-tahun 80 Wonogiri, subhanallah, berbatu, Pak. Orang-orang Wonogiri, mohon maaf saya respect. Kalau sampai ke Jakarta berhasil, umumnya kan usaha-usaha bakso, terus pangsit, berhasil semuanya. Saya punya kawan Pak Sakijan namanya di Tukang Utara. Itu yang dengan label mie kondang ya. Kalau hari-hari ABRI itu ribuan pangsit itu dikirim ke Kostrad untuk dimakan. Prajurit habis upacara dikasih pangsit. Allahu Akbar. Senang sekali gitu. Ya, Pak Sakijan orang Wonogiri. Kawan-kawan dagang bakso. Kawan-kawan saudara kita dari Madura luar biasa. Fighter betul ya. Datang karena daerah minus. Maka orang-orang Madinah itu berbeda dengan orang Mekah. Maka Rasulullah harus di Mekah dulu dengan karakter dan cuaca yang berbeda, topografi daerahnya yang berbeda dengan Madinah. Maka harus di Mekah dulu baru ke Madinah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Sampai di Madinah Rasulullah luar biasa. Ya, pernah menghadapi sebuah perjuangan yang berat, datang ke Madinah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka mari belajar dari Rasulullah agar menyikapi hidup ini selalu dengan bahasa nikmat, dengan alhamdulillah. Kalau enaknya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak enaknya alhamdulillah ala kulli hal. Untuk mudahnya hafal saya tulis saja.
Ini kalau yang enak dapat nikmat yang baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat menjadi sempurna kesolehan kita ibadah. Kalau sholat badan sehat enak nggak Pak? Enak ya. Kalau sudah osteoporosis nih, ya asam urat, enak nggak ruku? Nah itulah hilang nikmat ibadah. Makanya pakai sehat itu untuk ibadah. Bab kalau sudah darah tinggi ketika sujud lama tuh, turun semuanya Pak. Berat sekali. Maka nih sering kali ada momentum emas yang kita hilangkan. Maka orang-orang soleh nasihatkan waqtanim raq'ataini fi dzulmatil lail ya wa kunta khalian mustarihan. Kita sering kali kehilangan momentum nikmat ibadah karena sehat itu kita sia-siakan. Jadi sehat badan itu untuk ibadah. Maka ibadah itu nikmatnya kalau badan lagi sehat. Dan ketika sepi malam Pak, waqtanim kata ulama, waqtanim dan rampaslah olehmu. Jadi ibadah itu mesti dirampas, bukan diambil, bukan dikerjakan. Satu barang diambil dengan rampas beda kan? Diambil dengan dirampas beda ya. Kalau diambil kan dia diambil saja, tapi dirampas actionnya pun beda Pak. Kalau dirampas kan diambil gitu, sedang di tangan orang diambil. Ibadah gitu dirampas. Waqtanim raq'ataini dan rampaslah olehmu 2 rakaat. Fi dzulmatil lail di kegelapan malam tuh subhan. Orang-orang soleh tuh kalau datang siang nangis Pak. Kalau udah terbit fajar tuh matahari nangis orang-orang soleh. Allah kehilangan kesempatan bernikmat-nikmat ibadah di kegelapan malam. Maka kalau matahari sudah tenggelam, orang-orang soleh senangnya luar biasa. Datang kegelapan malam nikmat ibadah. Kalau kita nih kalau datang siang malah bukan sedih. Orang-orang soleh tuh kalau datang siang menangis Pak. Nangis mereka, waduh datang siang lagi udah kehilangan momentum kesempatan ibadah. Karena ibadah yang paling abdul karena fi jawfil lail. Baca Quran paling utama tuh di penghujung malam. Salat maka ada konteks salat tahajud. Itu di sepertiga malam tersisa kan. Orang sedang ngapain biasanya? Sedang tidur ya. Saya mau nanya, ketika jam 3 tuh lebih banyak yang tidur, lebih banyak yang salat? Nah, ngaku nih. Iya, lebih banyak yang maka nanti di akhirat itu Allah panggil Pak. Jadi kita nggak perlu bicara soal sholat tahajud, kita nanti dipanggil. Kata Allah, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Dipanggil dari langit, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum, dipanggil-panggil. Mana orang-orang yang dulu lambung-lambungnya jauh dari pembaringan? Ada panggilan dari langit, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang-orang yang dulu di dunia lambung-lambungnya jauh dari pembaringan. Kalau lambung nih, lambung kanan jauh dari kasur ya, sedang ngapain? Kalau lambungnya tidak nempel dengan kasur berarti sedang ngapain? Sedang sholat. Belum tentu nonton bola, bisa jadi penonton bola ya, Liga Champion kan jam 3. Nanti dipanggil-panggil, enal ladzina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Katanya fayakumuna, karena dipanggil mereka berdiri. Katanya wahum qalil, sedangkan mereka jumlahnya sedikit. Ada juga yang bangun tuh jam 3 malam nonton bola. Kamu duduk, kamu bangun malamnya bukan tahajud, nonton bola tuh. Kita sering gitu. Maka waqtanim raq'ataini fi dzulmatil lail, rampaslah olehmu 2 rakaat di kegelapan malam. Wa kunta khalian, dan kau dalam keadaan sunyi sepi. Maka sunnah kita bikin rumah tuh ada mihrab di rumah kita, ada ruang khusus di mana kita pakai berkhalwat. Ya, bikin rumah besar, bikin ruang khusus untuk kita bersujud situ. Baca Quran, zikir, tafakur, situ bikin ruang khusus untuk sholat. Kalau ada tamu sholat di situ. Jangan rumah besar, kolam renang yang besar. Bikin mihrab, ada mihrab tempat khusus kita berkhalwat, komunikasi dengan Allah di kegelapan malam. Ini nikmat. Wa kunta khalian mustarihan, engkau dalam keadaan sunyi sepi, mustarihan dalam keadaan nyaman hidup. Jadi ibadah itu enaknya nikmatnya ketika nyaman hidup, dalam sehat. Allahu Akbar. Imam mau baca surah sepanjang apapun kita enak. Ya kalau sudah badan sakit, aduh ini udah geget semuanya. Ada yang jatuh dalam sholat kan. Ya dibawa ruku, ini udah asam urat. Dua penyakitnya asam. Sakit satu aja, asam saja atau urat saja. Mana yang ada asam urat? Ada yang asam urat Pak. Obatnya tahu asam urat? Rexona Pak. Asam urat tuh obatnya Rexona. Loh kok Rexona lah, asam ketek aja hilang dengan Rexona, apalagi asam urat. Jadi nanti bapak-bapak yang asam urat tuh obatnya Rexona. Kok Rexona saat nggak mabok? Dia asam ketek aja hilang dengan Rexona, apalagi asam
Nah ini kita nggak mustarih, nggak nyaman karena badan udah sakit. Maka dalam keadaan sehat itu Allahu Akbar, jalan. Saya cerita ada seorang sahabat, beliau ya pejabat tinggi, subhanallah, saya salut sekali. Rumahnya jauh sekali Pak, dari kira-kira 1 kilo dari rumahnya ke masjid itu kalau subuh jalan kaki. Pak, mari sama-sama pulang. Oh terima kasih Ustaz. Dari rumahnya ke masjid itu kira-kira 1 kilo. Mau dilakoni di jalan kaki, itu nikmatnya ibadah. Kenapa? Ya inilah nikmatnya. Maka kesehatan itu menyikapinya dengan ibadah. Ya bukan berjam-jam dia main golf, ya berjam-jam dia main tenis, berjam-jam dia renang. Ibadah. Wa kunta mustarihan, dan engkau dalam keadaan nyaman. Maka di sini alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatim. Ini menyikapi kalau dapat nikmat yang baik, Nabi sampaikan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya Allah tatimu menjadi sempurna as-shalihat. Kesolehan kita menjadi sempurna kalau nikmatnya sempurna. Maka nikmat sempurna sehat itu pakai untuk sempurna ibadah, banyak baca Quran. Kita kalau bangun tidur buka apa? Buka HP ya. Ya, lama nggak baca tuh? Baca lama sekali. Baca Quran, mohon maaf, baca Quran. Saya tidak menyalahkan zikir, Pak. Silakan berzikir berjam-jam, silakan. Cuma kita terbalik. Ada hal yang lebih utama yang kita tidak utamakan. Zikir itu utama, tapi ada yang lebih utama daripada zikir, baca Quran. Kadang-kadang orang berzikirnya sampai 2 jam, baca Qurannya dapat 4 ain saja. Dapat 4 hurufnya sudah doyong-doyong tuh. Ya 4 ain hurufnya sudah doyong-doyong. Sebenarnya bukan hurufnya yang doyong siapa? Jenengan, benar. Ya yang baca sudah doyong-doyong. Ah, sadaqallah. Kadang-kadang kalau baca WA tuh, waduh, berita-berita sekarang. Ayo kan? Ikuti kasus sekarang kan? Baca semana. Oh, Masya Allah kasusnya. Ini baca, Masya Allah. Kalau baca Quran cukup 3 ain ini udah nggak kuat. Ya baca itu kuat sekali. Ini nikmat itu mesti disikapi untuk sempurna kesolehan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, kalau tidak baik, Nabi sampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun juga. Ala kulli hal itu keadaan apapun juga sikapi dengan alhamdulillah, subhanallah. Yang baiknya alhamdulillah, yang tidak baik alhamdulillah juga. Berarti kalau semua disikapi dengan bahasa syukur, tidak lagi ada rasa penderitaan dalam hidup. Makanya bisa jadi nih yang tidak enak juga tetap kita sikapi, karena bisa jadi sesuatu yang tidak enak itu bisa bernilai ukubah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jani. Hukuman, ukubah. Bisa jadi kafaroh, penggugur dosa. Bisa jadi raf'ud darajah, sedang diangkat derajatnya, mau diangkat derajatnya Allah dengan ujian-ujian hidup. Makanya kenapa disikapi dengan alhamdulillah? Padahal musibah. Alhamdulillah. Emang juga innalillah, tapi ini jangan lupa juga Nabi ajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun juga. Ternyata dalam ujian hidup itu, kata Syekh Abdul Qadir Bijazadi, ujian hidup itu kan untuk ukubah. Dihukum kita sama Allah di dunia ini karena ada perbuatan yang tidak mendatangkan keridhaan, dihukum. Nggak apa-apa dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Ya sudah dihukum di dunia daripada dihukum di, nggak apa-apa dihukum di dunia dengan ukubah. Atau kafaroh, penggugur dosa, karena ujian dosanya dihapuskan semua Allah. Tuh indahnya, mulianya Allah. Kalau Allah memberikan satu dalam tanda kutip penderitaan hambanya, ada kenikmatan, fa inna ma'al usri yusra. Apa kafaroh, digugurkan, dia nggak perlu istighfar. Nggak perlu istighfar karena dengan ujian itu sudah menjadi kafaroh, digugurkan dosanya. Subhanallah, kafaroh. Orang sakit itu kafaroh, Pak, bisa jadi kafaroh, digugurkan dosanya. Makanya sebenarnya etikanya kalau kita menjenguk orang sakit, bukan kita mendoakan dia mendoakan, Pak tolong doakan kami biar sehat walafiat, bisa ibadah. Ini kalau yang nggak ngaji nggak paham. Terbalik, Pak, Bapak doain saya biar sehat. Enggak, kedudukan dia lebih mulia, station dia, makom dia lebih mulia karena sedang terjadi proses kafaroh, penggugur dosa. Salah satu doa yang mustajab itu kalau keluar dari diri yang dosanya dihapuskan oleh Allah. Maka orang sakit itu konteksnya kafaroh, maka dia lebih mustajab doanya. Maka kita minta doakan, baru kita doakan dia. Pak doakan kami beristiqomah sholat berjamaah, baru kita mudah-mudahan Bapak cepat sehat, sembuh, kembali beribadah gitu. Kafaroh. Yang ketiga raf'ud darajat, diangkat derajatnya. Maka kalau logikanya sesuatu yang tidak enak masih disikapi dengan alhamdulillah karena isinya ini.
Ya, sesuatu yang tidak enak itu bisa ukubah, hukuman, bisa kafarah, penggugur dosa, bisa raf'ud darajah. Maka disikapi oleh Nabi dengan alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting lagi ini tauhid. Kata ulama, isyaratun, ada satu isyarat, tauhid itu satu isyarat, ila antara, untuk engkau lihat, annal umur, sesungguhnya perkara-perkara itu kullaha, semuanya minallahi, dari Allah Ta'ala. Semuanya kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, insyaallah, masya Allah, subhanallah, innalillah, semuanya kembalikan. Annal umura kullaha minallah. Nah, ru'yatan, satu pandangan, taqta'u, yang akan menghentikan kita, al-iltifat, untuk menengok-nengok, membahas-bahas, membicarakan, ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran. Jadi kalau sudah jangan dibahas-bahas sabab dan lantaran. Memang ada sabab, tapi kalau konsentrasi kepada sabab dan lantaran, sulit untuk payusmiru dzalika ridha wa tawakkal, akan membuahkan yang demikian itu ila ridha, kepada keredoan terhadap takdir Allah, wa tawakkul, dan tawakal kepada Allah. Jadi keredoan dan tawakal ini sulit untuk tumbuh dari hati kita kalau kita masih membicarakan sebab dan wasaid. Maka segera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dibutuhkan keredoan kita nih atas takdir Allah, itu konsekuensi hamba, kata Imam Ghazali. Ridho dengan qada, qadar, dan bagian yang Allah bagi untuk kita semuanya. Ridho. Rezekinya berbeda-beda, ya sudah ridho dengan takdir Allah, kan beda-beda Pak ya. Beda-beda. Semuanya ada rezeki, tapi takarannya beda-beda. Sampai Ibnu Abbas, kurma yang Bapak makan itu sudah tertulis nama Bapak di kurma itu, bahwa Bapak yang akan makan itu. Ikan, kata Ibnu Abbas, ikan yang Bapak makan, meskipun ikan teri Medan, kecil nggak, gede nggak ikan teri Medan? Kecil ya. Meskipun itu ikan teri Medan yang Bapak makan satu, itu sudah tertulis nama Bapak di atas ikan itu, kata Ibnu Abbas. Maktubun ala dhahril hut bil bahri wa ala dhahrin nawati minat tamri, hadza rizqu fulan ibnu fulan, hadza rizqu fulan ibnu. Tertulis, kata Ibnu Abbas, ala dhahril hut, di atas punggung ikan, fil bahri, yang di lautan. Tertulis itu nama Bapak, hadza rizqu fulan, ini rezekinya si fulan, rezeki si fulan. Jadi kalau ada orang, oh bukan rezeki kita, ada orang sudah tawar-tawar sampai 2 jam dia nawar kan, capek kita ngelain, nggak jadi. Jadi ke sebelah, lokok sebelah, nggak nawar, langsung beli, rezeki dia tuh. Nah kalau tidak dikembalikan pada tauhid, nyesek tuh, sialan bener deh. Nawar 2 jam, capek gua gitu. Belinya sebelah, nggak pakai nawar lagi, langsung cocok. Yang ngatur siapa tuh? Nah ini kembalikan tauhid. Itu semuanya kan begitu Pak ya. Sudah deal Pak, mau jadi malamnya telepon, besok aneh bayar. Habis subuh telepon, mau maaf ya, istri aneh nggak setuju. Sialan ente, jangan bilang saya innalillahi alhamdulillah ala kulli hal gitu. Nyesek nggak? Orang sudah deal Pak, sudah cocok harganya, besok subuh mau dibayar, sebelum subuh dia telepon, nggak jadi, batalin. Marah nggak? Ini kalau tidak bertauhid marah nih. Semuanya kembalikan semuanya kepada Allah. Berhasil dan tidak berhasil maka kehendak Allah. Annal umura kullaha minallah. Maka penting bertauhid. Saya kembali lagi, orang-orang besar pun Pak dengan tauhid. Pernah saya sampaikan. Ini kemudian menjadi kasus di Masjid Raya Bintaro Jaya. Ini ceramah saya kayak gini Pak. Ini jangan di-share ya, nanti di diedit dulu. Ya kalau disebar-sebar jadi pasal lagi. Sampai Mas Bambang telepon saya, ada apa Ustaz? Nggak ada Bang, biasa aja, biasa pengajian lah. Ustaz Umar Utbah juga ya, sudah orang berjuang bela kebenaran, nggak apa-apa. Saya sampaikan orang-orang besar pun Pak ada rasa takut. Salah satunya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun kan ambil policy itu, kebijakan atas bisikan buzzer-buzzer Fir'aun. Jadi buzzer-buzzer Fir'aun pun punya buzzer-buzzer ya, buzzer rupiahnya ada, tukang-tukang sihirnya. Apa hembusannya? Yang akan mengancam kekuasaanmu itu adalah setiap bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Jadi yang akan mengancam kekuasaan itu bayi-bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan. Dia ambil polusi, setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel disembeli semuanya sama Firaun. Tuh zalimnya, bayi sembeli karena buzzernya bilang gitu. Padahal yang akan meruntuhkan kekuasaan justru bayi yang ia besarkan dalam istananya. Tu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuh dia punya makar, dia bunuhin bayi-bayi Bani Israel. Padahal yang meruntuhkan kekuasaan justru Musa alaihissalam yang ia besarkan dalam istananya.
Anda sampai ke telinga ibunda Nabi Musa. Itu yang ayatnya wa id anjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna wa fi ayatin yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Bayangkan bayi disembelih, Pak, saking takutnya, kekuasaannya runtuh tuh. Nah, ternyata yang meruntuhkannya adalah Nabi Musa yang ia besarkan dalam istananya. Nabi Musa kan sejak kecil udah kuat, Pak. Maka Firaun pernah dicabut nih jenggotnya, copot semuanya sama Nabi Musa. Sedang tidur di pembaringan ditendang kaki ranjang tuh, ditendang patah tuh. Firaun sempat geram tuh. Ini anak gua hajar juga nih. Jangan dah, ini anak kecil gitu. Makanya kenapa Nabi Musa itu tidak terlalu fasih? Karena ketika diuji, kalau ini kan anak kecil, dia berlaku itu bukan pertimbangan segala macam, masih anak kecil. Udah buktikan becet enggak? Dikasih makanan dengan bara. Dikasih makanan dengan bara. Mana dipilih? Kalau dia pilih makanan berarti Musa udah dewasa berpikirnya. Akhirnya Allah tunjukkan Nabi Musa tuh makan bara. Bara yang dicomot. Oh, berarti emang belum dewasa, karena antara makanan dengan bara dia pilih bara. Akhirnya selamat Nabi Musa tuh, Allah selamatkan. Makanya Nabi Musa bilang pada dia, Harun saja yang hadapin innahu afsahu minni lisanan. Dia lebih fasih. Harun tuh saudaranya lebih fasih. Artikulasinya, dialognya lebih bagus. Makanya yang hadap Firaun, kata Allah, idhab ila fir'aun innahu tahu. Engkau saja berangkat sana, Firaun. Ya sudah. Akhirnya Allah wahyukan wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu ayatnya. Jangan kau takut, kan. Sudah kau susukan dulu, terus engkau hanyutkan di sungai Nil. Ya, wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi, dan Allah wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusukan, susukan dulu. Fa idza khifti alaihi, kalau engkau takut atas Firaun itu, fa alqihi fil yam, maka engkau lemparkan saja ke sungai. Bayangkan Nabi Musa di sungai Nil, Pak. Buayanya banyak, dari sejak dulu sungai Nil sudah banyak buayanya. Seorang bayi dilemparkan ke sungai yang banyak buayanya, orang tua tinggal nyaplok aja, kan punya kekuatan apa? Ya, tapi itu kok bisa berani? Kata Allah, inna radduhu ilaiki. Jangan takut, aku akan mengembalikan Musa kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, kata, dan aku akan jadikan ia tergolong rasul. Karena tauhid, keyakinan. Seorang ibu harus menghanyutkan bayinya, Pak, di sungai ini. Kalau bukan karena tauhid, keyakinan dari Allah, inna radduhu ilaih wa ja'iluhu, sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu dan akan menjadikan Rasul Allah. Berani itu, kalau bukan karena tauhid nggak mungkin, Pak. Seorang bayi dihanyutkan sungai Nil, pasti dimakan buaya. Kira-kira kalau bapak-bapak yang dihanyutkan sungai Nil dimakan buaya nggak? Dimakan buaya nggak? Ya, masa buaya makan buaya, kan? Banyakan dia akalnya nih. Ya, makanya buaya darat, ya. Hati-hati, Bu, buaya darat tuh lebih dahsyat daripada buaya sungai. Maka di Medan pernah ada cerita, ada jagoan di Medan tuh, istrinya sedang nyuci di sungai, Pak. Ketika sedang nyuci itu, istrinya digigit kakinya dengan buaya. Suaminya dengar, langsung dia datang sungai, dia nyebur di kali sungai, dia cari buayanya, ketemu, Pak, berantem dengan di Medan tuh. Berantem dia dengan, bukan Pak Kamarudin Simanjuntak orangnya, Bu, ya. Ya, berantem dia dengan buaya. Sudah, buayanya kalah, Pak, mati buayanya. Akhirnya dia panggul tuh buaya di keliling kampung. Ini buaya-buaya darat, awas nih, buaya sungai aja aku kalahkan, awas buaya darat, katanya. Dia pesan tuh, dia bawa keliling kampung buayanya, Pak. Ini buaya sungainya gue kalahin, apalagi buaya darat gitu, pesan dia tuh. Nah, ini ibunda Nabi Musa nggak mungkin ada keberanian kecuali ada bekal tauhid. Saya simpulkan yang terakhir, Pak. Rasulullah itu diperintahkan untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj di tengah manusia yang logika berpikirnya sangat sederhana, Abu Jahal, Abu Lahab, segala macam. Rasulullah pun dihidupkan imun batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat surah An-Nahl. Akhir ayat surah An-Nahl itu muqaddimah, preambul untuk surah Al-Isra. Jadi tidak langsung masuk subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Harus dulu masuk pada ayat terakhir dari surah An-Nahl. Itu kalau Syekhul Musfafirin Ibnu Jarir Tabari, ayat terakhir dari surah An-Nahl itu pendahuluan bagi surah Al-Isra. Rasulullah itu ada tanda kutip, ada keraguan juga menceritakan Isra dan takut ada ketidakpercayaan, tapi Allah kasih imun batin.
pada ayat terakhir surah An-Nahl. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsin. Karena ayat ini Rasulullah siapa? Sudah digambarkan akan ada cacian, makian, hinaan terhadap Rasulullah, menceritakan Isra dan bagaimana mungkin, kata gimana mungkin Muhammad, saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta arba'ina yauman wa lailah, 40 hari 40 malam. Bagaimana kau bisa lakukan dari Masjidil Haram habis Isya ke Masjidil Aqsa Palestina? Itu naik lagi ke Sidratul Muntaha, menembus langit 7. Belum subuh sudah nyampe lagi ke Masjidil Haram. Gila. Abu Jahal bilang gila, Abu Jahal bilang gila kau Muhammad. Nah, ini dikasih imun batin sama Allah. Jadi karena tauhid, ya wasbir wa ma sabruka illa, sabarlah engkau hai Muhammad dan serahkan sabar pada Allah. Wala tahzan alaihim, jangan kau bersedih atas mereka yang menghinamu. Wala taku fi dhaikin, jangan kecil hati mimma yamkurun, terhadap makar-makar mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah tampil menceritakan Isra dengan penuh ketegaran karena Allah sudah kasih imun batin. Jadi Rasulullah ada rasa kekhawatiran untuk menceritakan Isra dan Mi'raj, tapi karena diberikan imun batin tauhid kepada Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang berani. Aku diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu singkat sekali, Pak. Jadi berangkat habis Isya dari Masjidil Haram ke Palestina dulu. Ya, Palestina. Dari Masjidil Aqsa naik lagi Sidratul Muntaha, menembus langit yang 7, berjumpa dengan Allah, menerima perintah salat. Sebelum subuh sudah nyampe lagi di Masjidil Haram. Abu Jahal membandingkannya dengan perjalanan dia dari Masjidil Haram, Masjidil Haram 40 hari 40 malam. Gimana engkau mungkin lakukan itu ya Muhammad? Makanya ayat ini dibuka dengan kata-kata kunci subhana. Dalam bahasa Arab subhana itu sighatut ta'ajub, bentuk ekspresi kekaguman. Maka setiap kali ada hal-hal yang di luar logika kita untuk bisa mencernanya, selalu ada kata-kata subhana. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, ya Allah engkau menciptakan tiada pernah sia-sianya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada sia-sia. Kita puji itu, subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, kebesaranmu. Setiap apa yang kau ciptakan tidak pernah ada sia-sianya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa ayatnya? Fasubhanallah, kita puji maha suci engkau. Enggak ada yang bisa kun fayakun, Pak. Maka terhadap fragmentasi kita jangan kecil hati. Kalau Allah kehendak kun fayakun, duren 3 itu kun fayakun. Duren 3 kun fayakun terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kenapa bisa kun fayakun? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selesai. Kebesaran Allah. Maka Isra dan Mi'raj dimana subhana, ekspresi kekaguman terhadap kok bisa ya? Iya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Maka saya sampaikan tauhid nih. Mari sama-sama kita sikapi semua yang ada nih, fragmentasi yang sedang ramai sekarang, apapun menghadapi 2004 dengan segala rencananya, sudah kembalikan pada tauhid kita. Ya, sebuah perkara itu semuanya datangnya dari Allah. Kita pandang, tidak lagi kita lihat sabab dan lantaran. Kalau masih bicara sabab dan lantaran, sulit untuk menumbuhkan keridhaan dan tawakal. Maka biar ridho dan tawakal, sudahlah, innalillahi wa kehendak Allah semua terjadi semuanya. Alhamdulillah saya memang harus berada di rumah jam 6 pagi nih, karena insya Allah pagi ini saya akan menyambut kedatangan presiden kita, Bapak Anies Baswedan. Takbir. Ya, saya mau nyambut beliau di rumah saya, ada peresmian musola. Dan ada beberapa pejabat lain juga yang akan hadir ikut meresmikan musola dan majlis taklim yang ada di rumah saya. Kita berdoa saja, kita kembali kepada tauhid. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu makar threshold kan makar juga, Pak. Meskipun gagal, ya, threshold ini gagal untuk pencegat, untuk tampil di dunia ini dengan thresholdnya. Allah berkehendak lain. Kun fayakun. Jadi mudah-mudahan nanti kita dipimpin oleh orang-orang yang soleh, yang cerdas, yang berprestasi, yang mengajak kita kemana kebahagiaan dunia dan
akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini Soto Betawi. Jadi setelah sholat Isra, mudah-mudahan bisa menikmati. Amin, amin. Atau Soto Betawi yang telah disediakan oleh panitia. Amin. Kita tutup doa sekali lagi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, enggak, saya libur nih. Ya, Pak Anies mau ke rumah. Oh iya, subhanallah. Saya biasa bilang